Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa kami. Okay, now let me pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Nah, sekarang kita ambil posisi siap, kita akan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, persiapkan diri kamu, persiapkan alat tulis kamu. Kita mulai pembelajaran kita. Tetap semangat ya, Nak. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita Nak di tema 1, subtema 4 di pembelajaran keempat. Kita baca bersama teksnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, tumbuhan itu atau perkembangbiakan tumbuhan itu ada beberapa jenis ya, Nak. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pertumbuhan dengan umbi. Amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut, lalu tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Nah, persamaannya apa aja? Terdapat di dalam tanah. Lalu yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Lalu yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Itu adalah persamaan dari umbi itu. Lalu perbedaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis apa saja? Umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Dan umbi lapis itu terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Lalu apalagi perbedaan yang kedua? Tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Lalu untuk umbi akar, tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Lalu untuk umbi lapis, tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Nah, lalu untuk perbedaan yang ketiga, umbi batang memiliki akar tunggang. Umbi akar memiliki akar serabut. Dan umbi lapis memiliki akar serabut. Nah, ini adalah persamaan dan perbedaan dari ketiga umbi tersebut, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kamu, mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Nah, jawabannya, bawang merah disebut umbi lapis karena memiliki akar serabut dan batangnya pendek, tidak berkambium. Pangkal daunnya dapat berubah fungsi menjadi umbi lapis. Pasti kamu kenal kan sama bawang merah? Nah, pernahkah kamu melihat tahapan perkembangbiakan bawang merah? Coba kita cari bersama informasi tentang tahapan perkembangbiakan bawang merah. Lalu kita tuliskan informasi yang kita peroleh pada tempat berikut ini. Nah, kita baca bersama-sama perkembangbiakan bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lain sebelum menjadi benih yang siap tumbuh sebagai individu baru. Pada perkembangbiakan bawang merah tanpa kawin,
tunas tumbuh pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang merah. Nah, itu dia perkembangbiakan bawang merah. Menanam umbi batang atau singkong tergolong mudah. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompatan dalam sebuah permainan. Nah, selanjutnya kita baca teks dengan judul berbagai jenis umbi. Nah, ada umbi batang, ada umbi akar, umbi lapis. Ya kan, Nak? Nah, apa saja keterangan dari ketiga jenis umbi berikut ini? Nah, perhatikan gambarmu di situ ada singkong, kentang, lalu ubi jalar. Nah, dan beberapa olahan makanan yang terbuat dari singkong. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan temanmu? Sudah pasti. Kita semua pasti pernah bekerja sama baik dengan teman ataupun dengan keluarga. Nah, demikian dulu untuk pembelajaran 4. Kita lanjut ke tema 1 subtema 4 di pembelajaran kelima. Kita baca bersama perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, sebelumnya dengan umbi, lalu sekarang kita bahas bagaimana yang berkembang biak dengan spora. Coba kita baca teks dialog berikut bersama-sama. Antara Edo dan Lani. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun, kata Lani. Lalu Edo bertanya, itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Nah, selanjutnya. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Oh, silakan, tetapi tanaman itu tidak mempunyai biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Lalu Edo bertanya, spora? Ya, coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Lalu Edo berkata, wah, kamu hebat Lani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Lalu Lani berkata, terima kasih Edo. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, bukan? Lalu Edo berkata, iya, kamu benar. Nah, itu adalah percakapan Edo dan Lani mengenai tumbuhan paku-pakuan yang berkembang biak dengan spora. Tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog tersebut. Temukan arti kata tersebut dalam kamus. Nah, kata yang pertama kita ambil yaitu berkebun. Artinya menanam sesuatu atau menanam tumbuhan di kebun. Lalu yang kedua, paku-pakuan. Ini adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati yang berkembang biak dengan spora. Lalu yang ketiga, pekarangan, yaitu lingkungan atau tanah di sekitar rumah. Yang keempat, spora. Spora adalah alat perbanyakan pada tumbuhan rendah dan berukuran sangat halus. Lalu yang kelima, berkembang biak artinya bertambah
banyak. Nah, buatlah kalimat dari kata-kata tersebut. Kita mulai dari kata berkebun. Contoh kalimatnya, aku sangat suka berkebun. Yang kedua, paku-pakuan, banyak tumbuhan paku-pakuan di rumahku. Lalu kata yang ketiga, pekarangan, aku menanam bunga di pekarangan rumahku. Lalu yang keempat, spora, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Lalu yang kelima, berkembang biak, cara berkembang biak tumbuhan ada bermacam-macam. Nah, ini adalah contoh kalimat dari kata-kata yang kita temukan pada teks tadi. Ini nanti boleh kamu pindai di buku catatan kamu ya nak. Perhatikan kembali teks dialog tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Oke, lalu kita tuliskan kembali cara perkembangbiakan tersebut menggunakan bahasa sendiri, gunakan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Oke, seperti contoh berikut ini. Cara perkembangbiakan dengan spora adalah tumbuhan melepaskan spora yang menempel pada daunnya dengan menerbangkannya bersama dengan angin. Angin akan menerbangkan spora sampai ke suatu tempat hingga tumbuhlah sebuah tanaman baru. Oke, teks berikutnya judulnya Lani Penyayang Tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tetapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Nah, coba amati lingkungan di sekitarmu dan coba lakukan kegiatan merawat lingkungan sekolah bersama teman-teman. Nah, lingkungan rumah boleh ya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam dan menyiram tanaman. Selain itu juga merapikan dan membersihkan lingkungan secara bersama-sama seperti gambar kamu berikut ini. Oke, demikian untuk pembelajaran kelima nak. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Now let me take the pray. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amin. Oke, kerjakan tugas kamu secara mandiri. Nanti kamu tetap tonton video ini tanpa di skip sedikit. Tetap semangat belajar, jaga diri dan kesehatan kamu. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.